Wow. Wow. Luar biasa, ramai banget ya. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman. Selamat datang buat teman-teman yang baru datang, mungkin kaget kok ramai banget ya. Berdoa masing-masing ya. Hari ini guest speakernya bagus ya. Kita emang nggak pernah jelek sih guest speakernya. Ini namanya Mas Rizky. Kemarin umur 21, sekarang udah umur 22. Waktu umur 21, Mas Rizky berhasil cetak income itu dari UC ya, 1 miliar dalam waktu 5 bulan. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Dan sekarang ada mainan baru namanya apa sih? AdBreaks ya. Saya mau tanya nih, yang siapa yang belum tahu AdBreaks? Bapak Ibu boleh angkat tangan. Saya juga nggak tahu nih, makanya saya mau belajar. Cuma ini yang jelas keren, platformnya platform milik Facebook. Jadi kita bisa cari uang dari Facebook. Oke teman-teman, Mas Rizky udah cetak 3.800 US dollar ya, baru beberapa saat, dan kemungkinan akan cetak miliaran juga. Jadi ini belum telat kalau teman-teman mau segera masuk. Ini kenapa ya, Mas Aru? Kesenggol kayaknya ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita beri tepuk tangan untuk Rizky Zaki. Duduk aja deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Masih semangat? Oke. Sebelum saya sharing, saya pengen perkenalkan dulu. Malam ini saya bawa tim, ada 2 orang yang baju biru namanya Om Fajri, yang baju merah namanya Om Arif. Ini running bareng saya juga di AdBreaks, kita bertiga aja, tapi alhamdulillah udah 3.800 dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Oke, sebelum saya mulai materi, saya mau sharing dulu. Jadi ini kemarin 2018 cuman running omset ya dari saya, jadi saya jadi kreator UC dan saya punya 200 member di dari saya sendiri. Dari 200 member kita punya 500 akun di UC. Jadi sekitar 40% konten UC itu yang supply agensi kita, nama agensi Violeta. Ini cuman butuh ini cuman butuh waktu 5 bulan dapat 1,1. Dan kemarin tahun 2018 kita tutup rekening di 2,5 dari 200 member, sekitar 500 akun. Dan kabar bahagianya, kemarin kan kita sempat buka workshop ya. Workshop pertama tuh harganya murah banget, 299, 300.000. Dari 300.000 ini bahkan ada yang ikut reply 99.000. Nah masalahnya yang ikut reply ini 99.000 orang Brebes, jaga pulsa, dia income-nya paling tinggi. Dari 99.000 dia bisa ngasilin sekitar 250 dari YouTube. Namanya Om Nanang. Oke, kita langsung masuk materi aja deh. Jadi sebenarnya kalau di SB1M kan banyak banget mainannya. Tapi kalau kita terlalu sibuk atau terlalu banyak mainannya, malah kita nggak fokus dan hasilnya earningnya jadi setengah-setengah. Ini alhamdulillah saya bisa segini berkat member-member saya, dan saya juga cuma fokus satu, jualan video. Karena jualan video tuh lebih gampang, karena semua orang bisa konsumsi video.
bayarnya cuma pakai kuota internet. Oke. Nah, kita masuk materi. Ini kita bakal buka rahasia Facebook AdBreak mendulang dolar dari upload video di Facebook. Jadi kan teman-teman di sini udah pada tahu belum? Sekarang Facebook tuh sekarang kita dengan upload video di Facebook bisa dapat duit, dan duitnya itu berupa dolar. Udah ada tahu belum? Belum. Saya juga sih awal tahun Desember 2018 tuh tahunya kalau Facebook cuma bisa ngabisin duit kita doang, soalnya kita iklan doang, benar gak? Nah, ternyata ada mainan baru nih, kita bisa dapat ribuan dolar dari Facebook. Oke. Mengenal Facebook Creator. Nah, ini di slide pertama ini ya, bisnis konten kreator ya. Rata-rata umumnya cuma ada dua, artikel atau tulisan atau video. Nah, kalau artikel atau tulisan, teman-teman tahu Babe gak? Baca berita. Itu dia bisnisnya di artikel. Sekarang ada juga yang lagi hits banget, namanya dagelan.com. Kalau teman-teman tahu Instagramnya Dagelan, dia sekarang buka kreator. Satu artikel 35.000 harganya. Ya, kalau teman-teman suruh milih artikel apa video, kira-kira gampang mana? Video. Karena kalau artikel itu kita suruh ori dan minimal 500 kata. Kalau 500 kalau di Dagelan. Nah, kalau video sekarang lebih gampang karena kita cuman ngambil dari platform lain dan dimasukin di platform yang kita bakal upload. Kalau dulu saya dari UC ngambilnya dari YT sama dari Instagram. Kalau sekarang saya uploadnya di Facebook, saya ngambilnya dari UC dan YouTube. Jadi bolak-balik aja sebenarnya. Nah, apa itu Facebook Video Creator? Teman-teman bisa baca sendiri di sini. Saya jelasin secara singkatnya aja. Jadi kita sebagai kreator konten atau pembuat video, kita taruh di YouTube, taruh di Facebook dan Facebook bayar kita. Gampangnya kayak gitu. Oke, next. Nah, ini ada jenis video kreator atau macam-macam kreator. Yang pertama ada kreator kopi. Kopi itu gampang. Kalau misalnya teman-teman di Instagram kan ada video lucu nih, dimasukin ke Facebook, nggak diedit sama sekali, cuman ditambah judul doang sama deskripsi, itu namanya kreator kopi. Beda sama recreation. Recreation itu misalnya ada tiga video tapi satu tema, tapi digabungin, kita buat satu video gabungin 3 tema. Contohnya kayak daftar 5 atau calon sarjana. Misalnya 7 kendaraan paling unik di dunia. Dari 7 video di YouTube kita gabungin jadi satu. Nah, itu namanya recreation. Kalau original, ini kayak Bang Atta Halilintar atau reality, dia ngerekam sendiri. Nah, kira-kira paling susah yang mana? Yang paling susah yang original, yang kedua paling susah recreation, dan yang gampang banget copy. Nah, kabar bahagianya sekarang di Facebook cuman butuh copy doang. Jadi nggak butuh recreation. Gampangnya jadi kayak gitu. Kita cuma pindahin dari platform yang ini ke Facebook doang. Ini enggak keluar. Oke, sebenarnya di sini ada tulisan YouTube. Video kreator YouTube versus Facebook. Kalau YouTube udah lama ya di Indonesia, teman-teman tahu sendiri, tingkat persaingannya tinggi, sudah banyak kreator besar juga, persyaratannya udah susah, aturannya ketat, CPM relatif lebih rendah dari Facebook kreator. Teman-teman tahu CPM? CPM itu klik per miles. Ibaratnya argo kita dihargain berapa gitu. Dan di sini YouTube sekarang udah nggak terima kreator kopi. Contoh dari Instagram kita pindahin ke YouTube doang nggak bakal terima, atau argonya nggak bakal jalan. Yang kata lain. Beda Facebook nih, bener-bener lagi hit banget, lagi booming. Namanya Facebook Creator. Yang pertama, platform dengan daily active user tertinggi. Yang kedua, jadi Facebook Creator baru ada di Indonesia itu Januari 2019, Desember 2018 baru ada di Malaysia. Jadi kita baru bisa ngasilin uang tuh Januari 2019. Jadi kan baru banget ya. Januari, Februari, Maret, baru 3 bulan. Nah, ini juga belum banyak yang main. Jadi kan teman-teman kalau jualan lebih enak yang persaingannya ketat apa persaingannya rendah?
Yang rendah ya pasti ya. Dan dan selanjutnya belum banyak pemain besar. Ini jadi Facebook Creator tuh belum banyak ikonnya. Kalau di YouTube kan teman-teman tahu sendiri ikonnya udah banyak ya. Nah, persyaratannya relatif mudah, aturannya juga belum ketat, dan yang terakhir masih terima kreator copy. Jadi gampangnya gini, dari Instagram kita masukin Facebook, argonya bisa jalan, tapi videonya harus 3 menit. Lengkapnya next aja. Nah, serba mumpung nih, serba mumpung, belum banyak yang main. Kreator sebelah belum banyak yang main di sini. Kreator platform sebelah, kayak misalnya YouTube, belum banyak yang main di Facebook Creator. Jadi benar-benar lagi hits banget. CPM-nya masih tinggi. Kemarin dapat CPM berapa? Bisa antara 1 sampai 3 dolar per 1000 tayang. Itu gede banget. Saya di UC paling gede 0,6. 0,4, kalau sekarang 0,01. Udah nggak ada di UC sekarang. Jangan deh. saya orang UC juga. Oke. Terus selanjutnya belum terlalu ketat nih. Jadi kemungkinan makin banyak kreator makin ketat. Makanya sebelum makin ketat harusnya teman-teman rekomen banget buat main di sini. Dan yang keenam, masih bisa unlimited bikin tambang dolar. Jadi kayak gini loh, semakin banyak akun, semakin banyak juga potensi kita ngasihin duit. Nah, kalau di UC itu kita banyak akun, banyak duit juga. Tapi kalau misalnya di YouTube kita masih bisa unlimited bikin fanpage. Ibaratnya fanpage itu kayak apa ya? Kayak akun buat kita ngasihin dolar atau tambang dolar. Kita hold dulu. Nah, yang terakhir di sini tuh unlimited upload. Kalau di UC dulu kita emang pertama-tama kita bebas nih upload berapa konten. Kalau kita kuat 30 video, kita upload 30 video per hari. Akhirnya makin berkurang nih. Satu hari cuma bisa upload 5 video dulu di UC. Berkurang lagi, satu hari cuma bisa upload 3 video. Berkurang lagi, satu hari cuma bisa upload 1 video. Analoginya gini, makin banyak kita upload, makin banyak juga dolar yang bakal kita dapat, gitu aja. Nah, ini enak banget. Kalau FP tuh kita bisa buka berapa aja. Saya punya 17, Om Arif punya belasan, Om Fajri punya belasan. Makanya saya lagi main brutal juga nih di sini. Mumpung belum banyak yang main dan masih terbuka lebar. Jadi saya pengen ngambil dolar sebanyak-banyaknya dari Facebook sebelum banyak yang main. FP fanpage. Oke. Ayo jadi juragan selagi caranya masih muda. Nah, ini yang pertama, jadi Facebook Creator tuh ngeluarin 2. Yang satu Facebook Gaming, yang satu Facebook Creator Video. Ini teman-teman yang suka main Mobile Legends bisa nih jadi Facebook Gaming. Tapi masalahnya dia harus live stream. Nah, saya simpulin aja. Dan kalau gajinya berapa tergantung performanya sendiri. Di sini ada 3 acuan: total viewer tertinggi saat live streaming game, total waktu live stream yang ditonton, dan yang terakhir interaksi kreator dengan viewer. Dan persyaratannya cuma 1, teman-teman dalam 1 bulan harus aktif 20 hari, dan dari 20 hari itu minimal per hari harus live stream 3 jam. Kalau menurut saya nih agak susah lah, karena kalau kita cuma ngandelin live stream, dan nggak semua orang suka sama game, bener gak? Oke. Nah, ini saya bakal ngajarin cara daftar Facebook Creator Gaming. Di Chrome ya? Caranya gampang teman-teman.
kan di sini udah pada jago lah bikin fanpage. Sebenarnya saya nggak perlu ajarin. Tapi nanti saya kasih insight dikit. Di sini kan teman-teman cara buatnya tinggal create aja, terus page. Nah di sini ada kiri ada kanan, business or brand sama community or public figure. Kalau buat game teman-teman pilihnya community or public figure. Nah ini teman-teman misalnya nama ini indikator penting. Indikator paling penting, nama sama gambar sama foto profil. Contoh, kalau page-nya game, nama fanpage-nya video kocak, kira-kira orang pengen nonton nggak yang suka game? Enggak kan? Nih, kalau mau, saya sih punya satu fanpage game. Saya namain misalnya Jago Ngegame. Jago Ngegame. Kalau saya sih dari semua FP saya kebanyakan kalau video saya langsung sebutin misalnya video kocak, video viral dunia. Kalau ini kan game ya, Jago Ngegame. Bisa juga sih kayak Rizky Gaming atau SB1M Gaming bisa. Ini kategorinya Pak, ini paling penting ya. Karena beda kategori itu beda template. Contoh kalau misalnya template-nya jualan, nah nanti nggak muncul tuh sukai halamannya. Tapi kalau kreator video nanti muncul dan ada 5 video sorotan. Kita contohin aja langsung. Ini kreator, gaming video kreator. Ingat kalau gaming sebelah kanan kategorinya gaming video kreator. Udah di continue aja. Kita tunggu. Nah, ini teman-teman tinggal upload profilnya doang. Tapi jangan sampai profilnya tuh gambarin satu game. Misalnya kayak ML tapi kita ini kan misalnya halaman untuk game. Kita jangan gambarnya cuman satu game doang. Lebih baik banyak. Atau lebih enak sih muka kita pakai headset. Habis itu lagi kayak streamer gitu. Ini saya skip aja ya. Saya skip. Pokoknya nanti teman-teman tinggal atur aja. Ini covernya juga penting. Skip aja. Ini gampang lah cara upload foto mah. Oke. Di sini ada yang belum punya fanpage. Angkat tangan coba. Oh. Bikin fanpage gitu doang gampang kan? Gitu doang caranya, gampang banget. Nah, di sini kan teman-teman ada nih. Nah, kalau misalnya teman-teman fanpage-nya tadi salah pilih kategori, malah jualan nanti beda nih, nggak kayak gini. Nggak ada spotlight video. Di sini ada nih 5 sorotan video. Jadi begitu orang masuk ke fanpage kita, otomatis orang ngeliat 5 video teratas kita gitu. Jadi nambah traffic. Karena di SBreak ini ada syarat yang kedua harus 30.000 menit tayang. Pokoknya bedanya kayak gitu. Teman-teman coba bisa bedain. Saya punya fanpage Trolum Sinergi Skincare Indonesia, beda fanpage-nya nggak kayak gini. Gitu. Nah, oke ya. Nanti teman-teman di sini yang perlu disetting, yang perlu dilihat di sini nih, disetting. Terus teman-teman ke ini, ke template and tabs. Harus teman-teman pastiin kalau, nah kita harus pastiin kalau ini video page. Ini kan ada banyak nih. Ada template itu ada banyak. Ada banyak. Ada buat bisnis. Pokoknya itu harus dipastiin video page. Karena bakalan nambah jumlah jam tayang kita. Nah, saya praktekin lagi cara buat kreator video. Kalau ini kan game ya, gaming. Kalau video itu kita pilih sebelah kiri. Kiri dari saya. Kiri ya, benar, kiri dari saya.
Misalnya nama fake name-nya kalau menurut saya sih jangan ini deh, jangan apa ya? Jangan cuman misalnya daftar 5 itu masih kurang ngegambarin. Kalau misalnya Epic Vice tuh kurang ngegambarin. Enakan sih langsung bahasa Indonesia aja. Fanpage saya tuh ada yang bagus namanya video viral dunia gitu. Jadi kan orang-orang kalau ngelihat kan, wah di sini isinya video viral semua nih, jadi gua pengen nonton deh. Viral dunia. Nah di sini teman-teman tinggal pilih kreator. Gue pakai bahasa Indonesia nih mas. Video kreator. Nah, continue. Kalau salah pilih template-nya bisa beda nih. Karena kita main di 5 video suratan nih, tinggal teman-teman upload aja. Pokoknya kayak gitu aja, gampangnya. Ini balik ke slide tadi. Oke, tadi saya udah praktek ya, cara daftar Facebook Creator Gaming sama cara daftar FB Video Creator. Nah, ini ada 4 persyaratan. Yang pertama, video yang diupload harus lolos standar monetize Facebook. Jadi teman-teman nggak bisa nih upload video porno. Emang trafficnya tinggi, tapi nggak boleh. Udah coba ya? Udah coba? Saya nggak coba sih. Saya lihat dari teman-teman saya. Habis itu jangan video yang berdarah juga. Nanti disampaikan di akhir ada slide yang ngebahas ini juga. Sama misalnya jangan ngejelek-jelekin suatu negara gitu. Nih ada juga nih syarat kedua, dalam 60 hari terakhir harus ada 30.000 view 1 menit untuk video yang durasi minimal 3 menit. Jadi dari 3 menit ditonton minimal 1 menit. Harus ada 60.000 menit. Gampang apa susah? Ya emang dari semua persyaratan kalau menurut saya yang paling susah yang ini. Dan yang ketiga ada fanpage kita minimal punya 10.000 followers. Gampang. Asik. Bener gampang. Nanti kalau politik rentan copyright. Oke, saya kalau politik emang ini lagi zamannya politik, tapi saya pernah ngupload rentan copyright karena kalau saya upload 02 yang 01 yang laporin, 01 02 yang laporin gitu. Sama ini mendingan 03 kita. Sama ini yang rentan copyright tuh. Apa? Viral hoax. Teman-teman jangan sampai ambil video dari viral hoax sama 5 minute craft itu rentan banget copyright. Misalnya cara membersihkan toilet dalam 5 menit itu. Nah, yang terakhir tuh ketersediaan negara. Jadi Indonesia tuh udah ready dari 2019. Jadi ini masih hangat banget. Di Malaysia baru Desember 2018. Nah, ini ada tampilan. Teman-teman bisa nanti kalau udah punya fanpage, emang awal-awal pasti belum ada kelayakan nih. Karena belum ada video, belum ada traffic, insight-nya belum bagus. Jadi nanti teman-teman bisa cek. Ini salah satu contohnya ya. Fanpage yang belum lolos syarat monetize. Ini nama fanpage-nya saya merahin aja. Itu poin yang pertama tuh 10.000 followers masih kuning, artinya masih 61%, artinya followersnya masih 6.100, sekitar segitu. Nah, yang merah ini parah pokoknya, dari 1 menit 30.000 menit video yang ditonton cuman 19%, berarti sekitar 1.900 menit doang, belum sampai 30.000. Kalau saya emang biasanya yang atas dulu yang apa? Yang hijau. Nah, yang kedua tuh nanti mengikuti. Nah, masalahnya di tengah-tengah pasti kalau kita salah upload satu video, otomatis merah nih yang hijau. Kalau udah yang hijau merah udah susah. Kita harus nunggu 14 hari, nggak usah upload video atau gambar atau tulisan. Nah, nanti dia otomatis hijau sendiri. Salahnya kenapa? Salahnya biasanya kena copyright atau kena flag. Misalnya video ini mengandung pornografi atau kekerasan, atau ada audio yang digunakan, audio apa, musik yang musik copyright.
gitu. Nah di samping ini ada video, ada channel yang udah monetize, nanti gambarnya duit doang gini. Artinya semua persyaratan 10.000 follower, 30.000 jam tayang, ketersediaan negara tuh udah support semua. Itu sama nggak ada konten yang melanggar. Gampang loh. Oke, saya ini saya serahin ke Om Fajri untuk materi selanjutnya. Kita bahas tentang apa itu Facebook Adbricks. Silakan Mas Om Fajri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua. Jadi ini melanjutkan dari yang pertama. Setelah melihat penjabaran dari bagian pertama, semakin bingung atau semakin tertarik? Tertarik ya. Harus tertarik. Kenapa? Karena ini platform baru yang baru jalan di bulan Januari 2019. Umurnya baru 3 bulan dan peluang untuk menggali uang dari Bapak Mark itu masih terbuka lebar. Jadi kalau bisa kita keroyok rame-rame aja. Oke, jadi ini penjelasan dasar mengenai apa itu Adbricks. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kenapa videonya harus 3 menit? Pertanyaan pertama pasti kayak gitu ya. Jadi video itu yang bisa dimonetize itu minimal 3 menit. Kenapa? Karena tayangan iklan itu akan muncul kurang lebih setelah video itu ditonton 1 menit. Jadi kalau misalnya video itu di bawah 3 menit, dia tidak bisa dimonetize. Mungkin viral, view-nya bisa jutaan, tapi nggak bisa dapat uang. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bangun Facebook page dengan niatan untuk monetize, maka video yang harus kita cari sebaiknya yang minimal 3 menit. Kenapa? 1 bisa viral, yang kedua bisa jadi uang. Oke ya, jadi nanti gambarannya kira-kira seperti ini. Nanti kalau iklannya jalan kira-kira akan tampilnya sebelah sana. Ini persis kayak kalau ada channel YouTube, teman-teman baru buka, dia kan loading dulu tuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan itu nanti iklan akan tayang kurang lebih sekitar 15 detik, tapi nggak bisa di skip. Jadi emang cuma sebentar. Jadi kayak ya dipaksa untuk nonton, kira-kira gitu. Oke ya, itu gambaran ininya. Nah, kemudian, nah ini video seperti apa yang ditolak monetisasi. Jadi tidak semua video itu bisa masuk. Semua video mungkin bisa masuk ke Facebook page, tapi nggak semuanya akan lolos untuk mendapatkan uang. Jadi yang pertama yang dilarang adalah konten yang statis. Jadi konten cuma gambar. Gambar 3 menit gambar loh. Nggak ada perubahan. Nah itu nggak lolos. Yang kedua konten slideshow. Ini kayak kasusnya teman-teman yang main di YouTube tentunya tahu ya. Kasus slideshow itu sangat menyakitkan bagi saya juga. Jadi konten slideshow itu nggak lolos untuk monetisasi, sedih banget itu. Oke, yang ketiga konten dengan video yang berulang. Contoh misalnya teman-teman ngambil dari Instagram. Instagram itu kan durasinya 1 menit ya, 60 detik. Nah terus, oh biar masuk ke Facebook saya repeat aja, jadi 3 kali pengulangan gitu. Itu jangan. Mendingan kita cari video yang durasi minimal 3 menit atau kalau mau ambil dari Instagram padukan 3 video jadi 1, itu oke. Jadi jangan 1 video diulang 3 kali atau 4 kali dengan harapan ini bisa dimonetize. Kemudian yang berikutnya adalah konten video dengan mayoritas text effect. Jadi kan ada nih video-video yang kayak misalnya di editing dari mana gitu ya. Jadi cuma saksikan apa, jadi teks gitu. Nah kalau mayoritas teks itu akan ditolak, nggak akan lolos monetisasi. Nah kemudian konten yang bersifat clickbait. Jadi gambarnya perempuan, begitu di play taunya gambar apa gitu. Itu clickbait, udah pasti nggak akan lolos. Nah kemudian konten terkait sama narkoba, alkohol, dan zat-zat terlarang itu udah pasti enggak juga. Nah kemudian konten yang mengandung perkelahian, kasar, apalagi yang ada darah-darah, itu udah pasti nggak akan lolos juga. Nah ini yang paling bahaya, tapi view-nya tinggi. Itu konten yang menyangkut sama kelakuan seksual atau yang nyerempet. Nyerempet ini contohnya apa? Contoh, videonya nggak ada maksud seksual, hanya memperlihatkan di bagian thumbnailnya itu ada perempuan duduk dengan rok pendek, rok mini gitu. Itu nyerempet, hindari. Kalau misalnya sudah diupload, delete aja. Karena mendingan kita ngambil angle yang lain yang nggak ada masalah gitu. Jadi yang seperti itu bahaya. Kemudian yang sifatnya rasisme sama yang menjijikan, kalau di Kaskus dulu disturbing picture ya. Nah ini model-model begini janganlah. Nah sebenarnya efeknya apa? Kita harus menghindari konten yang kayak gini. Efeknya adalah bisa jadi
channel kita di suspend karena ada pelanggaran. Ini disebut kena strike kalau di YouTube atau kena flag kalau di Facebook. Nah, nanti kalau misalnya itu berulang, ada kemungkinan yang di ban itu bukan cuma di suspend channelnya, tapi akun utamanya juga di ban. Nah, kalau akun utama udah di ban, apalagi akun itu udah monetize, itu kayaknya setengah jiwa saya hilang gitu. Jadi sedih banget. Jadi kalau bisa kita relatif main aman. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi pendapatan di AdBreaks. Yang pertama pasti jumlah viewer. Tadi Om Rizky bilang ada satuan yang namanya CPM. CPM itu adalah klik per mile. Artinya kita dibayar per 1000. Jadi 1000 orang yang nonton, kita dibayar misalnya tadi 1 sampai 3 dolar. Berarti kalau misalnya katakanlah CPM 1 dolar, berarti ada 1000 orang yang nonton, kita dapat 1 dolar. Ada 2000 orang yang nonton, kita dapat 2 dolar. Lalu gimana kalau yang nonton ada 100.000 orang? Ya kita dapat 100 dolar untuk satu video. Kan fanpage-nya ada banyak. Jadi kita keruk rame-rame, uangnya masuk ke dalam. Oke, yang kedua adalah durasi video, teman-teman. Jadi minimal 3 menit. Jadi jangan sampai teman-teman melihat ada satu video yang keren banget, ini bisa efek viral, oke. Tapi durasinya kurang dari 3 menit, tinggalin aja, nggak usah diupload. Kalau mau, tambahin aja. Misalnya video itu durasinya 2 menit 10 detik. Cari video dari Instagram yang durasi 1 menit, tempelin aja di belakangnya. Kan jadi 3 menit 10 detik, ya itu nggak apa-apa. Jadi agak kalah-kalah dikit nggak apa-apa, yang penting videonya tidak berulang. Sama yang terakhir ini, sebetulnya tidak berpengaruh secara langsung, yaitu kita nyebutnya engagement level. Jadi engagement itu adalah like, comment, sama share. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di Facebook, itu ketika sebuah video bagus, viral, dia tidak hanya view-nya akan tinggi, tapi yang komen akan rame, dan yang share akan banyak juga. Nah, kenapa kita harus memajukan engagement? Karena engagement ini yang nantinya akan menentukan juga pertumbuhan dari fanpage yang kita bangun. Semakin banyak orang yang komen, artinya fanpage kita semakin aktif. Ketika fanpage kita semakin aktif, semakin muncul, ketika orang share di timeline-nya dia, itu akan muncul di mana-mana kan. Katakanlah di sini saya punya, katakanlah ada 10.000 follower, 10% aja, berarti ada 1.000 orang yang share. Maka otomatis saya akan dapat iklan gratis di 1.000 akun Facebook. Betul gitu ya, kurang lebihnya. Jadi nanti kita akan juga bahas beberapa trik kalau mau pakai iklan, kalau nggak pakai iklan. Oke, nah berikutnya ini contoh video yang bisa layak untuk AdBreaks. Oke, jadi ini videonya kayak tadi Om Rizky bilang. Jadi sebetulnya karena ini masih awal, jadi masih sangat longgar sekali teman-teman. Maksudnya longgar itu gimana? Kita bisa pindah-pindahin video dari sebuah platform lain. Jadi yang sekarang kita lakukan dengan earning yang kita dapat sekarang, itu kita belum main di video original. Jadi cara kita bermain, kita mengambil video dari platform lain, misalnya Instagram atau YouTube. Kebetulan ini diambil dari YouTube. Yang penting cek durasinya minimal 3 menit. Ini kalau nggak salah 3 menit 24 detik. Nah, video seperti ini relatif aman untuk masuk ke AdBreaks. Jadi nggak ada pelanggaran-pelanggaran yang tadi. Biasanya humor-humor. Dan kalau kayak teman-teman punya kayak gini, ini ngasih nama fanpage-nya juga relatif lebih mudah. Contoh misalnya kumpulan video lucu, kumpulan video kocak terbaru, ya gitu-gitulah, puter-puter aja gitu. Ya. Ini kalau untuk, pertanyaan bagus Pak. Jadi gini, kalau untuk masalah copyright di Indonesia ini, kalau yang artis itu sebaiknya jangan, karena agak rentan. Tapi kalau yang misalnya bukan artis, itu relatif kita sampai sekarang sih main masih aman aja. Tapi jangan ngambil video dari luar negeri. Contoh yang ganas itu adalah 5 Minute Craft. Teman-teman tahu ya, yang unik-unik bikin sepatu diapain atau sabun diapain itu, yang 5 minute, yang unik-unik Nah, yang kayak gitu tuh biasanya dilaporannya cepet. Entah dia tahu dari mana gitu ya. Pernah kejadian kita baru upload terus 2 hari kemudian
gara-gara itu akhirnya disu gitu. Akhirnya kena flag, kena merah, dan kita freeze 14 hari. Jadi, nah kalau mau main re-upload, saran kami pakai yang channelnya lokal aja, dari Indonesia aja. Banyak banget kok. Ya, kalau misalnya yang luar tapi belum terkenal, kayak orang belum banyak tahu gitu. Sebaiknya dihindari untuk channel luar aja sih, main aman aja. Karena apa namanya, kalaupun nanti teman-teman mau ngiklan, targetnya pun Indonesia aja, jangan keluar. Karena apa ya, kayaknya Facebook lebih galak sama video yang diklaim dari luar itu. Kalau misalnya udah kena teguran satu, tiga kan di-ban. Iya. Iya. Kalau udah satu kedua, kalau bisa di-reset lagi, apa pegang? Nanti yang paling parah adalah akun Facebooknya di-ban, Pak. Kalau akun Facebooknya di-ban ya selesai. Maksud saya kalau udah dua, Oh iya ya. Untuk pertanyaan mungkin ini saya jawab dulu satu, tapi nanti yang berikutnya nanti ya, habis ini. Jadi kalau misalnya apa, ini akan ada tingkat kesalahannya juga. Jadi misalnya contoh nih yang paling ringan, video kita menggunakan sebuah audio, yang audio ini ada yang klaim copyright. Nanti kita dikasih dua pilihan, satu tetap tayang tapi mute, artinya nggak ada suara, atau yang kedua kita hapus. Nah pada gitu hapus aja udah, nggak usah ini. Jadi inilah. Oke, jadi ada beberapa macam. Nanti mulai dari yang merah tadi, ataupun ada juga yang halaman monetize-nya dicabut. Jadi udah, tadi teman-teman lihat ada dolar warna hijau tuh, itu dicabut, jadi dolarnya merah lagi. Nah itu kena kayak gitu biasanya 90 hari, 3 bulan. Jadi ya makanya kita butuh fanpage lebih dari satu, supaya kalau yang satu di suspend masih ada yang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi gini teman-teman, video akan tayang setelah, iklan akan tayang kurang lebih setelah video berjalan 1 menit. Jadi kalau durasi video lebih dari 3 menit, maka iklan itu kemungkinan bisa tampil lebih dari 1 kali pada menit-menit ganjil, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya semakin videonya semakin lama, kemungkinan iklannya akan makin banyak juga gitu. Nah ini contoh yang, nah ini Pak, tadi saya bilang. Jadi yang sebelah kiri itu adalah contoh yang kena pelanggaran. Jadi kalau yang bawah ini merah, biasanya kita akan kena 14 hari. 14 hari nggak bisa kita dapat dimonetize. Yang sebelah kanan itu udah monetize sebetulnya. Tapi karena ada pelanggaran yang terjadi, maka yang tadinya gambar dolar warna hijau itu kita namanya nih demonetize. Jadi monetisasinya dicabut sama Facebook. Ini berlaku 90 hari. Jadi baru setelah 90 hari baru bisa monetize lagi. Lumayan, karena yang ini udah cukup banyak penghasilannya. Jadi ya kita bikin lagi yang lain. Yeah. Oke, lanjut ya. Nah ini bagian ketiga, masalah monetisasi dijelaskan sama Om Arif. Ini yang paling bagian yang paling menyenangkan buat dilihat. Duit. Ya. Nah, pada saat monetasi itu siap-siapin ya. Monetasi itu rekening bisa Facebook bisa bayar ke PayPal sama rekening bank. Ya. Terus data yang harus disiapkan. Nama harus jelas ya. Jangan sampai kita nggak tahu nama sendiri ya. Sama rekening bank diusahain sama. Jadi diusahakan nama Facebook, nama di KTP sama rekening bank sama NPWP diusahakan sama. Ya jangan sampai beda. Jadi ini persyaratan yang mesti disiapkan ya. Kalau nggak punya NPWP mulai dari sekarang bisa bikin NPWP. Kalau nomor rekening bank, Swift Code Bank ini itu dari, kalau ini kan Facebook transfernya dari Irlandia, Facebook Irlandia transfer ke Indonesia, nanti per bank di Indonesia itu ada namanya Swift Code-nya. Bukan, ada kalau biasanya kan Cenija. Nah ini yang contoh yang udah monetize ya. Yang udah monetize ini nanti ada dashboard, jadi kita mainnya nanti bukan di Facebooknya, tapi ada di dashboard Creator Studio Facebook yang udah monetize ya. Ini salah satu yang udah monetize. Jadi pada saat kita upload video,
itu nanti akan muncul ada dolar warna hitam itu yang nggak memenuhi kriteria monetasi. Dolar kuning ini ada yang bisa, cuma kita ada rubah yang sedikit. Dolar hijau ini yang udah pasti bisa monetize. Jadi argonya sebenarnya jalan di dolar hijau yang paling aman. Sebenarnya dolar warna biru juga udah aman. Jadi hitungannya ini itu per menit tayang berapa. Jadi misalnya total view kita 1000, belum tentu dibayar 1000 karena nontonnya itu orang yang sampai 1 menit itu cuma misalnya cuma 200. Jadi yang dihitung argonya di 200 di 1 menit tayang itu ya. 1 menit tayang. Jadi terus estimasi pendapatannya ini. Nah ini kan ada yang dolar warna biru, hijau, kuning nih. Ya yang apa? Yang biru pending review, kuning tidak disetujui untuk ads break atau sebenarnya ada yang terbatas. Terus yang hijau ini disetujui untuk ads break, mulai argo udah mulai jalan. Terus sebenarnya ada warna hitam sih yang nggak sama sekali di awal udah nggak boleh. Nah itu ya, video harus di atas 3 menit. Lihat aja tuh ya. Ada 7 menit, ada 4 menit, 10 menit, 13 menit. Ya ini, video di atas 3 menit. Nah ini yang pendapatan dari dashboard pendapatan di 2 fanpage ya. Di 2 fanpage. Start itu mulai Januari pertama, Januari 1. Januari 1 itu ada tulisan, ada estimated earning, terus monetize view RPM, terus 1 minute video view ya. Nah kita balik lagi sebentar ya. Tadi ada nggak ya? Slide. Oh slide. Nah ini saya jelasin dulu ya. Jadi ada parameternya, ada namanya CPM tuh. CPM ini klik per mile ini 1,64 ya, contoh ya 1,64 itu ya. 1,64 ini pendapatan total. Jadi nanti ada pembagian Facebook 45%, kita 55% dari CPM ini. Terus itu ada jumlah iklan yang muncul. Jadi iklan muncul di menit ke 1 biasanya. Di menit 1. Nah, terus ini total pendapatan selama tanggal 1 Januari sampai tanggal 28 Februari di 1 video. Cuma di 1 video ya, ada yang paling besar itu 438,91. Terus mulai turun-turun ke bawah. Saya ambil yang ini ya, yang paling di atasnya ya. Terus itu ada namanya RPM. RPM ini sama kayak CPM, cuma RPM ini real pendapatannya kita. Real pendapatannya kita per 1000 view, per 1000 view itu 0,09. Nah ini naik turun terus, naik turun. Nanti datanya ada ya. Nah itu pendapatan total selama 2 bulan. Ini ada satu fanpage yang pendapatannya di sebenarnya udah sampai nyentuh $150 per hari, tiba-tiba langsung nol. Itu kena flag 3 kali. Jadi langsung demonetize, agak sakit hati juga sih. Dari $150 langsung tiba-tiba besoknya nol. Ini ya dari ini kita belajar sebenarnya apa sih yang nggak boleh di sini sampai kena flag 3 kali. Nah terus yang kedua ini itu dimulai startnya di 30 Januari karena di sini udah 14 Januari. Jadi pas Valentine ini kena demonetize nih. Pas Valentine 14 Januari. Nah di situ karena konsen yang di 1 dulu, yang di situ jadi anak tiri padahal udah lama bisa monetize, cuma belum kita liatin dulu. Sampai ini demonetize, di situ
kita mulai kerjain sampai pendapatan itu hampir di 40-an dolar per hari. Nah, itu drop lagi. Jadi di proses belajar ini per 2 minggu kita kena demonetize. Nah, ini sebenarnya yang harganya lumayan mahal ini kalau misalnya kita demonetize. Lihat aja tuh sehari berapa ya, $150, sekitar 2 juta sehari. 2 juta sehari tuh. Satu fanpage. Ini agak-agak menyakitkan. Ya ini totalnya, ini di satu fanpage. Jadi tadi ya ada RPM, ada CPM. Nah ini kalkulasi total ya, total pendapatan dari hanya dua fanpage ya, hanya 2 fanpage. Jadi proses belajar sebenarnya yang kita jalanin itu ada 5 fanpage. Jadi di sini kita nggak bisa cuma ngandelin satu fanpage saja, kita bisa bertahan, tapi karena ini masih baru, kita masih muda dan persyaratannya masih muda. Dulu kan kayak kalau YouTube juga persyaratan awal masih muda, akhir-akhiran ini udah ini susah. Pertanyaan nanti nyambungin. Nah ini terus proses transferan bank ya. Di bagian monetize terus ada payout setting. Nah ini ada kadang kan di 2 akun. Ini ada yang apa? Ini akun yang paling kecil 480. Nah ini, oh iya nih, saya kisah yang agak-agak menyakitkan dan bikin deg-degan nih. Akun yang pertama ini, akun fanpage yang pertama ini. Jadi nanti kita ada trik, jangan sampai akun utama ini bukan fanpage-nya ke-ban. Fanpage kan udah ada adminnya lain. Facebook utama kita yang ke-ban, hilang nih akun kita. Padahal settingan uangnya itu ada di situ. Jadi kita nggak bisa ngerubah settingan uang. Sampai sekarang saya belum tahu nih buat ngerubah karena ini akun utama Facebooknya udah hilang. Saya coba komplain nggak bisa. Tapi untungnya fanpage-nya ini adminnya udah ada beberapa. Jadi fanpage aman, cuma akun Facebooknya hilang, nggak bisa dihidupin lagi. Settingan pembayaran itu ada di situ. Nah, deg-degannya kan kalau kita salah masukin angka 1 biji kan nggak ketransfer tuh. Nah, untungnya ini ketransfer. Ini yang satu fanpage nih, yang udah ketransfer. Jadi ini jadi ngemailnya ngemail invoice-nya ini itu ke akun admin yang lain. Untungnya. Nah, ini tanggal 15 Februari ya, dibilang tuh informasinya bahasa Inggris, saya juga nggak tahu nih bahasa akuntansi misalnya. Saya cari-cari baru ketemu bahwa udah dibayar ke bank account kita sebesar segini. Itu tanggal 15 Februari. Nah, tanggal jeda 4 hari ya. Ini baru tertransfer. Nah, selama 4 hari lumayan deg-degan. Ini salah nggak salah ya? Ini lumayan deg-degan nih. Akhirnya transfer lah, selamat tuh. Jadi benar ternyata rekeningnya. Oke. Nah ini contoh. Sebenarnya di akun utama itu ada kayak gini. Kita bisa buka di akun utamanya yang kena ban itu kebuka. Nah di akun admin yang lain ini nggak bisa kebuka nih. Ini nggak bisa kebuka. Ini saya kami di fanpage yang lain yang akun Facebooknya masih aman. Jadi nanti sebenarnya banyak karena kita ini masih bermain di area yang abu-abu. Karena kita akan males buat baca peraturannya itu udah kayak kontrak. Mungkin kalau misalnya di print bisa sampai satu sebedalan besar. Karena kalau misalnya kita coba baca itu sini nanti nyangkut kemana, terus dari nyangkut ini kemana lagi, ngoper-ngoper kan. Jadi kita buat ini
ya agak-agak lumayan makan waktu, jadinya kita malas juga buat baca. Akhirnya kita trial error aja sampai kita ketemu sebenarnya yang aman itu yang bagaimana. Gitu sih. Ya. Oke, ini nggak ada di slide tapi saya bakal buka rahasia sedikit. Nggak sedikit sih, lumayan. Gini, ini saya kirim link yang ini. Teman-teman nanti buka di Chrome. Ini nggak masalah ya, karena ini yang punya saya, Violeta 12. Ini akun UC saya, teman-teman jangan ngambil di postingan, tapi teman-teman ambilnya di artikel. Saya audio aja. Buat 3 fanpage, 1 fanpage minimal diupload 30 video. 3 fanpage berarti 90 video. Teman-teman di sini rata-rata durasinya di bawah 1 menit. Kalau di bawah 1 menit berarti nanti ini kan ada 39 ya, berarti 4 video digabungin jadi 1. Buatnya di Filmora. Judulnya pakai judul yang paling bagus. Ini kan ada mengerikan batu berjatuhan dari tebing, orang-orang yang lewat berusaha berlindung. Ini kan orang-orang kan pada kebayang ya. Batu berjatuhan dari tebing, orang-orang yang lewat berusaha berlindung. Nih ada 1 video yang kayak gini, teman-teman gabungin aja sama video-video sampah. Dari Instagram juga nggak apa-apa. Yang penting pakai video yang ini, topik utamanya. Jadi video ini yang pertama, terus nanti digabungin 2, 3, 4 video dari Instagram yang sampah aja. Yang penting ini main topik. Oke. Dan ini nggak bakal ada yang klaim karena ini punya saya sendiri. Jadi teman-teman silahkan kalau pengen ambil, saya ikhlas. Downloadnya pakai IDM aja. Tapi kalau teman-teman segini semuanya ini ada ribuan ya di channel saya. Tapi segini yang upload ya nggak tahu saya view-nya yang mana yang paling besar. Bisa jadi Om Juna paling besar nanti. Ada 300.000 video. Ada ribuan video sih di sini. 1.000. Ya, ini judulnya udah mantap, thumbnail udah mantap. Jadi nggak perlu diedit lagi. 3 FP. 1 FP minimal 30. Nah, nanti harus pakai iklan. Iklannya pakai trik lagi. Karena saya juga lumayan bakar duit di FP ini, tapi dapatnya ya profitnya gede juga. Misalnya saya bakar duit 1 juta, dapat 10 juta. Lumayan profit 9 juta buat beli makaroni. Oke. Selanjutnya nanti di-share sama Om Fajri untuk info selanjutnya. Tetap iklankan atau mencari kita tetap iklankan juga berarti. Dari teknik iklannya kita kasih tahu. PPT-nya di sebelah mana? Ya ini di kopas aja nih. Ntar dikirim deh, nggak apa-apa nih. Nanti di broadcast di Telegram. Oke teman-teman, gimana? Semakin tertantang? Semakin biasa-biasa aja? Semakin bingung. Oke. Ini, nah untuk teman-teman yang bingung tapi tertantang, tapi nggak tahu gimana cara mulainya, kami tunggu di kelas workshop AdBreaks Indonesia batch yang pertama. Jadi apa namanya? Nah pertanyaan yang paling penting, di mana dan kapan? Jadi berdasarkan pengalaman kurang lebih setelah jalan masuk bulan ketiga, ada beberapa insight yang kami dapat dan itu akan kita kupas tuntas di workshop. Yang pertama, memang yang paling gampang itu adalah kita beli aja fanpage-nya. Tapi kalau kita beli, problem pertama adalah engagement level itu biasanya rendah. Insight-nya nggak terlalu bagus, kenapa? Contoh kemarin kita beli 1 fanpage itu anak-anak alay gitu ya, jadi statusnya ya begitulah gitu ya. Itu kalau dia naruh status, yang nge-like, yang komen, yang share banyak banget gitu. Wah ini oke nih, engagement level 1 minggu sampai 1,9 juta kan, berarti gede banget dong. Begitu kita upload video, ternyata enggak, view cuma 200, 300, kenapa ya gitu. Nah ternyata salah satu permasalahannya adalah
eh, kan ada yang namanya Facebook Lite ya. Nah, Facebook Lite itu salah satu aplikasi yang banyak digunakan sama anak-anak yang fakir kuota, kira-kira gitu. Jadi di Facebook Lite itu videonya nggak muncul, teman-teman. Tapi kalau nulisnya status itu muncul. Nah, itu salah satu permasalahan. Jadi kalau bisa kita sih rekomen fanpage itu dibangun dari nol. Nanti kita ajarin cara bangunnya gimana yang bagus sehingga kalau nanti sudah saat monetize-nya tiba, kita tetap punya traffic yang bagus yang siap untuk menampung dolar. Yang kedua, nanti kita ajarin juga cara posting video yang baik dan benar, durasi, konten, video, jenis-jenis macam-macam nanti kita terangin. Terus nanti ada di Facebook Creator itu ada berbagai fitur yang bisa kita manfaatkan. Yang menarik ada scheduler. Jadi kalau teman-teman mau jalan-jalan 2 hari ke depan, upload aja semuanya hari ini. Karena Facebook itu punya scheduler paling jauh 6 bulan dari hari ini. Jadi kerja 1 kali untuk 6 bulan ke depan, kalau kuat silahkan. Jadi tinggal goyang-goyang kaki, tinggal monitoring apa-apa. Nanti kita juga akan share prime time. Jadi di Facebook ini ada yang namanya prime time. Berdasarkan hasil monitoring insight kami, ada waktu-waktu tertentu yang kalau kita posting di situ itu akan lebih bagus daripada jam yang lain. Kemudian cara pilih video, kemudian insight. Nanti yang paling penting ketika teman-teman punya fanpage itu harus membaca insight, belajar membaca bukan hanya viewer itu satu hal, tapi masih banyak parameter lain yang kayak engagement level, jumlah follower, terus mana yang organik, terus nanti ada lagi kita juga akan mengajarkan cara ternak fanpage. Jadi kalau bisa teman-teman sudah nyaman dengan satu fanpage, gimana cara untuk bikin fanpage kedua? Nah nanti kalau misalnya udah lancar, bikinnya jangan satu-satu, bikin sekaligus 5. Nanti pakai teknik cross posting, kerja 1 untuk 5 page. Kemudian ada lagi cara membesarkan fanpage agar bisa segera monet. Kemarin kita udah tes, jadi kita beli satu fanpage 4.700 follower. 4.200 follower. Kita menggunakan satu teknik iklan dan dalam kurun waktu 4 hari itu dengan hanya model berapa? Nggak nyampe. Ya. Jadi hanya butuh waktu 4 hari dari 4.200 follower naik ke 10.000 follower dengan budget iklan tidak lebih dari 15.000 satu hari. Sama ini yang 30 jam. Oh. Jadi insight-nya bagus-bagus ya. Pokoknya kita kebetulan udah ngalamin yang demonetisasi. Ya nanti kita share lah pain pointnya. Yang bahaya kan kalau kita main sesuatu yang baru tapi kita nggak ngerti ininya ya. Nanti malah repot gitu. Kemudian nanti ada jenis iklan, ada yang namanya ads to like sama iklan ads engagement. Kita akan kupas juga gimana cara kapan waktu yang tepat pakai ads to like, kapan waktu yang tepat pakai ads engagement. Yang penting dua-duanya kita paham. Dan kalau yang kita riset paling murah itu kemarin dapat 1 kali engagement 0,8 rupiah. 0,8 rupiah untuk 1 engagement itu ya mantap. Kemudian nanti kalau FP-nya, nah ketika nanti semua indikator sudah hijau, itu kan nanti akan layak untuk monetisasi. Itu satu hal. Nah berikutnya adalah gimana cara memaksimalkan fanpage yang sudah monetize. Nah itu tetap harus di maintain. Bahkan harusnya FP yang sudah monetize ini bisa kita pakai untuk mendongkrak fanpage baru yang kita bangun. Dan nanti kita juga akan kasih teman-teman bonus 1 kali posting di fanpage yang besar. Nah bayangannya fanpage yang besar sebesar apa sih? Kemarin kita punya satu fanpage yang cukup besar. Kemarin kita tes. Kita bikin fanpage baru sekitar jam 15, jam 3 sore. Kita share 1 kali di fanpage yang besar itu. Keesokan harinya, kurang lebih 24 jam kemudian followernya udah nambah dari 0 jadi 500 follower. Nggak pakai iklan. Jadi cukup di-share sama fanpage yang gede yang engagement levelnya bagus. Jadi kalau teman-teman punya fanpage yang udah cukup besar, itu jadi aset. Jadi teman-teman nggak perlu bakar uang terus-terusan untuk iklan. Iklan itu penting, tapi kalau bisa tanpa iklan itu lebih oke lagi. Nah ini dia info detail workshopnya.
Jadi kita akan rencananya batch pertama akan dilaksanakan bulan April bulan depan. Jadi di Depok. Dan khusus untuk member SB1M kita buka dengan harga lebih murah daripada yang umum. Dan apa yang akan didapatkan? Pertama adalah teman-teman akan dapat bahan iklan engagement yang sudah proven, yang kita sudah pakai. Kita sudah berulang kali bakar uang untuk iklan dan kita banyak insight. Jadi kita akan share yang approve. Kemudian video replay atau tutorial di beberapa hal tertentu ya. Contohnya nanti kayak misalnya yang paling banyak pertanyaan, ketika semua indikator saya sudah hijau, gimana cara mendaftarkan kelayakan monetisasi untuk memasukkan nomor KTP misalnya gitu. Nah itu kita buatin. Kemudian nanti akan ada grup diskusi khusus dan channel update seputar AdBreaks. Jadi kalau ada info baru atau ada apapun, kita akan kasih share ke teman-teman. Jadi sebagai informasi, sekarang ini ada beberapa orang master juga yang buka workshop dan harganya 3 kali lipat dari ini. Dan kita buka harganya sangat murah dan tempatnya di hotel dengan fasilitas yang bagus. Jadi dengan harapan nanti kalau misalnya teman-teman udah oke, udah bagus, balik modalnya relatif cepat sih. Jadi kayak tadi Om Rizky bilang, contoh kayak waktu di UC dengan hanya bayar replay 99.000, ternyata ada yang bisa menghasilkan lebih dari 50 juta dalam waktu 1 bulan. Itu kan nggak ada apa-apanya. Jadi kurang lebih itu. Nah ini dia, kalau teman-teman mau masuk ke grup untuk tanya-tanya dan diskusi, kita sudah siapkan ada grup pra-register workshop. Di situ adalah grup yang teman-teman bisa tanya apapun terkait AdBreaks ini. Kemudian kalau teman-teman berminat, yang bawah itu ada form pendaftaran. Nanti kita akan proses dan untuk batch pertama kita hanya batasi workshop untuk 30 orang. Jadi kenapa dibatasi? Karena pertama kita mau kelasnya tidak terlalu besar supaya efektif. Yang kedua, sharingnya pun akan lebih enak karena kalau orangnya terlalu banyak nanti isunya semakin macam-macam gitu. Oke, ini slide terakhir. Berikutnya tanya jawab mungkin kita buka mungkin 2 pertanyaan dulu kali ya. Oke Mbak, gimana? Oh ya Mbak yang pakai baju hitam. Oke, untuk satu akun Facebook saat ini sih belum ada limitasi berapa fanpage yang bisa diatur. Karena kemarin kita coba dalam 1 hari, satu akun Facebook bikin 10 fanpage lolos. Nggak ada restriksi, kamu sudah mencapai batas maksimum pembuatan FP. Bisa. Jadi gini, kemarin saya sempat testing juga. Ada fanpage jualan saya yang udah 3.000 followers, tapi pengen ganti nama itu susah. Nggak bakal bisa, ditolak mulu sama Facebook. Karena Facebook udah ngerekam, ini akun jualan, jangan ditaruh buat video kreator. Emang lebih baik kita buat dari awal. Dan sekedar info teman-teman, kalau di sini bikin fanpage, nanti di pengaturan terus di admin peran halaman, jangan adminnya jangan cuma 1, tapi harus punya 3 admin. Jadi sewaktu-waktu Facebook yang pertama ini ke ban, maka ada 2 Facebook lagi buat upload. Karena pernah kejadian juga, kalau misalnya kita banyak share postingan di FB kita, nanti akun kita bakal ke-ban dan dibaca sama Facebook nih akun robot gitu. Saya punya akun codingan cuma 2 dan kebetulan itu fotonya cewek semua pakai kerudung, jadi engagement tinggi. Misalnya gini, tonton video aku dong, habis ada komen nih, om gini, iya manis. Nah, nanti di situ juga tinggi tuh engagementnya. Makanya saya ngandelin itu juga, makanya Facebook cloningan is work banget buat SBreak ini. Itu aja sih.
pengaturan peran halaman nanti ditambahkan 2 admin. Oke, ada lagi teman-teman? Ya, yang di depan. Nanti di broadcast di Telegram. Ya, supaya nggak salah ketik. Takutnya salah ketik nanti malah nggak masuk. Ya, ada lagi teman-teman? Ya, Mbak yang pakai kacamata. Ya, saya mau nanya kalau daftar ke Adbridge-nya itu kan satu FB itu bisa dimonetis beberapa FB colongan atau harus satu di cuma beberapa Adbridge? Maaf, bisa bilang pertanyaannya gimana? Waktu kita daftar untuk SB itu kan harus pakai FB dengan nama asli, Yeah. PWP dan lain-lain tadi kan. Yeah. Nah itu nanti akunnya itu bisa dipakai ke FB yang lain atau enggak? Akunnya bisa dipakai di fanpage lain atau enggak mungkin maksudnya gitu ya? Oh bisa. Bisa. Nggak ada masalah. Kayak Google AdSense bisa dipakai Iya. ke beberapa. Jadi satu akun Facebook utama bikin misalnya 5 fanpage dan 5-5-nya monetize gitu kan. Jadi semua pembayaran masuk ke satu akun Facebook utama. Terus Bisa. bikin FB clonengan lagi mungkin Aha. beberapa kayak gitu bisa di link satu FB juga. Kalau bikin FB yang cloningan lagi bisa, cuman untuk informasi pembayaran seperti tadi yang di info Mas Arief itu kayaknya cuman ada di akun Facebook yang utama. Tapi sebaiknya kalau misalnya halaman yang sudah monetize itu jangan hanya satu admin ya, tapi minimal 3 untuk jaga-jaga kalau misalnya ini kena take down masih ada 2 lagi yang bisa beraktivitas misalnya upload video atau yang lain. Tadi Mas yang Pak, untuk ini kami perlu kayak buffer in buffer on. kalau sekarang sih enggak Mas, udah bener bisa ya. Yang pengalaman saya adalah benar-benar brutal aja, lempar langsung. Jadi download dari YouTube misalnya lempar langsung ke fanpage. Terus mungkin kualitas videonya mungkin 720p rasionya. So far sih belum ada pengaturan masalah itu. Bahkan video yang misalnya gini, contoh kayak kalau di UC sekarang itu ada ketentuan video itu harus 16:9. Jadi videonya wide ya. Kalau kotak ditolak. Tapi kalau di sini di Facebook page kemarin kita nyoba di Adbreaks tuh video yang dari Instagram kan bentuknya kotak nih, square, nggak ada masalah. Terus videonya kayaknya gambarnya agak burung-burung dikit, nggak ada masalah juga gitu. Sekarang sih relatif nggak ada masalah karena mungkin mereka masih dalam masa promosi ya. Jadi saatnya kita kalau mau brutal sekarang. Termasuk kiri kanan ini Hitam, iya. Black box. Ya. Iya Mas. Kenapa boxnya kelamaan sih nggak besok? Kan yang terdekat ya selain April. Itu yang pertama 6 April karena kemarin kita baru deal sama hotelnya. Jadi kita ngikut jadwalnya mereka juga gitu. Tapi kalau mau masuk di grup Telegram yang ini silakan, itu udah ya buat awalan oke lah. Teman-teman kalau mau tanya-tanya silakan, nanti yang bisa kita jawab pasti kita jawab. Ya. Ya Mbak, silakan. Akun Facebook baru. Nggak ada masalah sih, karena kan sebetulnya kalau kita contoh nih, saya bikin Facebook page misalnya kumpulan video lucu gitu, itu selama saya nggak share video itu ke timeline saya, teman-teman saya yang udah friend sama saya kan nggak akan mendeteksi aktivitas saya di fanpage itu. Ya. Oh gitu. Ya nggak apa-apa sih. Kalau sekarang sih nggak ada isu terkait hal itu ya. Mau pakai yang lama silakan, mau pakai yang baru juga silakan. Ya betul. Nanti itu. Iya betul. Nanti menjadi krusial ketika 3 indikator itu sudah hijau dan siap untuk didaftarkan untuk monetisasi. Nah itu baru jadi masalah. Kita mau pakai yang mana gitu. Saya pakai yang lama, yang udah saya buat 7 tahun yang lalu. Enggak. Jadi yang saya share antar
fanpage aja, jadi nggak ke timeline. Kalau misalnya kita punya fanpage, jadi kan kayak kalau friends kan bisa ketahuan only ini gitu Iya. ya. Kalau fanpage bisa nggak sih? Kayaknya bisa ada pengaturan deh, public sama ininya gitu. Oh bisa ya. Kayaknya kalau nggak salah ada. Cuman kayaknya kalau bisa di share dia harus public ya settingannya. Harus di. Jadi tujuannya supaya di engagementnya dia bisa di share sama orang lain. Kan kalau postingan kita sifatnya private atau friends only itu nggak bisa di share. Ada lagi? Ya udah, saya balikin ke. Oke, tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Karena mallnya mau tutup, jadi kita tutup dulu di sini. Nanti kalau mau tanya boleh ke depan ke Mas Rizky. Jadi sebenarnya gini teman-teman, Mas Rizky, Mas Arif sama Mas Fajri ini udah baik banget loh. Tadi udah dikasih tahu rahasianya. Bahkan nggak ikut workshop pun bisa sebenarnya. Bahkan nanti akan dikasih link sama Mas Rizky untuk nyomotin video langsung upload ke fanpage. Cuma bedanya apa sih kalau nggak ikut workshop? Workshop itu kalau saya bilang selalu membeli pengalamannya teman-teman ini Mas Rizky. Jadi kalau kita ngupload nanti pas videonya salah, kita bisa tanya kenapa sih salahnya. Nah itu yang mahal sebenarnya di situ. Diskusinya, kita beli pengalaman Mas Arif yang udah demonetize ya. Bikin upload ini kok salah, bikin upload ini salah sih gitu. Jadi kita nggak ngikutin kesalahannya. Dan by the way, workshopnya Mas Rizky ini selalu full book ya. Bahkan kemarin yang ikut UC ada orangnya di sini yang katanya sudah beli rumah dan tanah dari jadi konten kreator. Saya nggak akan tunjuk orangnya yang mana, cuma ada di dalam sini. Lagi begini. Tepuk tangan dulu lah Bapak Ibu. So, ini kita Mas Rizky akan tutup dengan 30 slot ya, 30 slot dan ini udah pasti full. Jadi teman-teman yang mau book hari ini bisa nanti ke belakang ke Mas Agus langsung gesek aja debit untuk book 30 karena mungkin aja nanti workshopnya nggak akan buka lagi gitu. Kita nggak tahu ya karena ini kan kita mau bermain cepat dan ternyata cara mainnya juga simple ya, nyomotin video ngupload gitu. Nah jadi bagi teman-teman yang benar-benar memutuskan sangat serius nanti bisa ke meja belakang langsung gesek sama Mas Agus. Oke, jadi tadi caranya ya kalau nggak mau ikut workshop ya, tadi nanti replaynya teman-teman bisa tonton. Tinggal ngupload saat bikin 3 fanpage ya. 3 fanpage, yang satu fanpage upload 30 video setiap hari. Rahasianya udah dikasih tahu loh. Ya, bikin 3 fanpage, yang satu fanpage 30 video. Oke, kita akan tutup sampai sini. Nanti kalau ada mau pertanyaan silakan nanti bergabung ke depan untuk langsung tanya dengan master-master ini.